Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa aqrabihi. Thumma jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sahabat Rasul jami'an tabi'in. جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها وبحرها حصل الحصر وضل الجيلاني قدس الله سره والشعب أبو الحسن الشاذلي ورحمة الجنة البغدادي الإمام الغزالي وجميع المفسرين المحدثين والفقهاء المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا شيخنا مشايخنا كحمد الله يرجو صلك يا حمد زلك يا حمد رسولك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali di majelis di Musalla At-Taqwa yang insyaallah akan selalu mendapatkan keberkahan, ridha, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat wal afiyah kita akan kembali mengkaji, mengaji, memahami bagaimana konsep Islam lewat tauhid, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan yang terakhir, kita sudah panjang lebar memahami tentang apa itu hari akhir, apa itu hari kiamat, apa itu hari hisab, yaumul hisab, apa itu hari ditimbangnya amal, yaumul mizan, apa itu siratal mustaqim, apa itu jembatan menuju surga dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang imanuna bil qada'i wal qadar, iman kita kepada qada dan qadar. Setelah iman kepada Allah sudah, iman kepada malaikat sudah, iman kepada kitab-kitab Allah sudah, iman kepada para rasul Allah sudah, iman kepada hari akhir, hari kiamat sudah, iman semua. Yang terakhir disempurnakan dengan iman kita kepada qada dan qadar. Rukun iman yang 6 ini kalau sudah difahami dengan baik, diaplikasikan, dipraktekkan dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah kita termasuk golongan minal mu'minina dan orang-orang yang meninggal membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Target kita ke sana. Mudah-mudahan kita meninggal membawa iman dan Islam, husnul khatimah. Udah, itu target kita, target akhir kita di dunia ini, yaitu meninggal husnul khatimah. Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini pelajaran ngaji atau kata-kata yang selalu, yang pernah kita dengar semenjak kita SD. Iman kepada qada dan qadar. Nah, permasalahannya kita paham nggak qada dan qadar itu? Bagaimana kita cara memahami qada dan qadar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau suruh ngafalin, insya Allah hafal lah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, para kitab, hari akhir, qada qadar, hafal lah. Di luar kepala itu. Yang pertama yang
perlu kita bahas adalah apa perbedaan qada dan qadar. Itu dulu ya. Ada qada, ada qadar. Atau kalau misalkan ustadz-ustadz yang sekarang itu biasanya selalu mengistilahkan dengan sesuatu yang sudah terjadi, itu biasanya disebut dengan qadarullah. Qadarullah itu keputusan Allah. Jadi misalkan ada sebuah musibah mengenai kita misalkan, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu semuanya adalah qadarullah. Itu semuanya adalah kepastian dari Allah. Apapun yang terjadi sama kita, itu seringkali kita mengucapkan qadarullah. Nah, ada perbedaan yang signifikan, mal farqu bainal qada wal qadar. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Sebelum kita nanti panjang lebar membahas bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah mengimani kepastian Allah itu, keputusan Allah itu. Qada dan qadar. Al-qada itu sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah fil azal, di zaman azali. Itu qada. Qada illahi ta'ala. Jadi Bapak yang semuanya yang ada di sini, lahir tanggal berapa, hari apa, orang tuanya siapa, umurnya nanti bakal berapa, nikahnya sama siapa, anaknya ada berapa, nikah umur berapa, rizkinya sebulan berapa, gitu ya, dapat kerja umur berapa, pensiun umur berapa, itu sudah ditentukan di zaman azali. Itu namanya qada. Jadi kullu syai'in biqada'illahi ta'ala, segala sesuatu itu sudah digariskan sama Allah, diputuskan sama Allah. Jadi Bapak nggak bisa request, Pak. Masa lahir mau request? Saya request lahirnya dari orang kaya aja, oh nggak bisa. Gimana cara requestnya? Saya request nanti saya dapat rezekinya sekian, oh nggak bisa request sama Allah. Semuanya sudah digariskan. Nah, nanti pasti muncul pertanyaan. Lah terus kalau misalkan kita mau milih gimana? Ada ikhtiar dari kita. Iya, nikah sudah digariskan sama Allah. Tapi kita kan bisa milih. Kita mau nikah sama siapa? Nah, itu nanti panjang lebar tuh dibahas di situ. Jadi kalau qada itu adalah segala sesuatu keputusan, kepastian yang sudah digariskan semenjak zaman azali. Semenjak la yujadu syai'un illallah, semenjak tidak ada sesuatu kecuali Allah. Di zaman azali itu. Jadi Allah sudah menggariskan semua, tertulis semuanya secara jelas di Lauhil Mahfuz. Kemudian ada qadar. Qada sama qadar artinya sama aja kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Ya kepastian, keputusan. Keputusan Allah. Artinya sama aja kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau qadar, kepastian Allah itu adalah segala sesuatu yang digariskan sama Allah sesuai atau pas dengan sesuatunya itu terjadi. Misalkan Bapak lahir tanggal 1 Januari 1880 misalkan ya. 1880. 1 Januari 1880 Masehi. Sudah digariskan di Lauhil Mahfuz. Nah, ketika digariskan di Lauhil Mahfuz namanya qada. Tapi ketika brojol Bapak nanti tanggal 1 Januari 1880, pas brojolnya itu namanya qadarullah. Itu namanya qadar. Jadi qadar itu pas kejadian, kalau qada itu digariskan zaman dulu. Nanti Bapak meninggal sudah digariskan sama Allah, sudah dicatat di sana. Bapak nggak bisa request maju, nggak bisa request mundur, nggak bisa. Nanti ketika waktunya sudah terjadi, meninggal sudah waktunya. Nah, ketika ruhnya diambil, ketika saat meninggal itu namanya qadarullah. Qadar namanya. Kepastian ketika sesuatunya itu terjadi. Nah, dua-duanya qada sama qadar ini wajib kita imani semua. Jangan cuma salah satunya aja, Pak.
Kita yakin bahwa hidup kita sudah digariskan sama Allah di Lauhil Mahfudz. Tapi ketika sesuatunya itu terjadi, kita nggak terima. Ya, rizki kita sudah diatur sama Allah. Rizki kita sudah digariskan sama Allah nih, Lauhil Mahfudz. Ya. Jadi nanti tanggal sekian gajinya sekian, besok gajinya sekian, bulan depan bakal naik, bulan depannya lagi bakal naik. Sudah dicatat semua. Allah alimun bikulli syai'in. Allah tahu semuanya. Gitu ya. Nah, ketika sesuatunya itu terjadi tapi kita nggak terima. Besok misalkan kita terima gaji tidak sesuai yang biasanya kita terima. Bapak bakal protes nggak kira-kira? Protesnya ke siapa? Protesnya ke siapa? Ke bosnya. Ke bosnya. Tapi Bapak yakin nggak bahwa gaji yang diterima oleh Bapak itu sudah digariskan sama Allah? Percaya nggak? Besok biasanya dapat gajinya 1 juta. Tapi ternyata bulan ini dapat gajinya 500.000. Kesel nggak Pak? Atau minimal ngedumel dalam hati lah. Pasti ngedumel lah. Meskipun mulutnya nggak ngomong kan, hati mesti ngedumel. Ya, mesti ngedumel kan. Ada sedikit perasaan nggak terima. Wah, kok 500.000 gimana ini? Wah, mesti gitulah. Mikir dulu. Gimana? Biasanya 1 juta kok 500.000. Bapak yakin nggak bahwa 500.000 itu sudah digariskan sama Allah di Lauhil Mahfudz? Yakin nggak? Iman nggak, Pak? Iman. Itu namanya qadha. Ya, tapi permasalahannya kita seringkali tidak iman kepada qadar ketika sesuatunya itu terjadi. Kalau misalkan kita itu iman sebelumnya sudah digariskan sama Allah, harusnya ketika sesuatu itu terjadi ya harus iman juga. Harusnya. Iman itu gimana sih? Iman itu kita yakin bahwa uang 500 yang kita terima itu dari Allah. Sudah dicatat, sudah ini keputusan dari Allah. Harus iman dulu. Iman itu minimal hatinya itu jangan ngedumel, jangan resah, apalagi sampai imannya goyang. Jangan. Urusan protes ke bos urusan lain nanti itu. Urusan lain itu. Tapi kalau kayak gitu, kita boleh nggak sih nanya ke bos, bos kenapa sih ini biasanya 1.500.000, boleh nggak nanya? Ya boleh. Bukan berarti kita iman terus nggak boleh protes, bukan. Kenapa boleh protes? Karena manusia itu punya ikhtiar namanya Pak. Manusia itu punya ikhtiar, atau dalam bahasa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bahasanya kasab. Jadi ada kasbun, ada ikhtiarun. Artinya apa kasbun sama ikhtiarun itu? Artinya kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia samalah, artinya itu usaha. Kita itu punya usaha. Kita yakin bahwa rezeki kita itu sudah digariskan sama Allah, tapi kita punya usaha buat nyari rezeki. Jangan mentang-mentang kita itu rezekinya sudah diatur sama Allah, kita kerjaannya rebahan aja di rumah, tiduran aja di rumah. Kata Allahnya matilah. Kata Allahnya dapat rezeki ya dapat rezeki. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya sering menyampaikan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu beda dengan akidah Jabariyah. Ada akidah namanya Jabariyah. Kalau akidah Jabariyah itu semuanya apa kata Allah. Apa kata Allah. Jadi kita itu kayak kapas, kayak wayang. Kapas itu kalau kena angin, kapas nggak pernah protes. Pengen terbang ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, ke atas ya ke atas, nggak pernah protes kapas itu. Atau wayang pernah protes sama dalang? Nggak pernah. Sejarahnya cepot protes sama dalang, nggak pernah. Kata dalangnya kayak gini ya nurut wayang. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan wayang. Kita itu bukan wayang 100% tidak. Kita dibekali ikhtiar. Kita sudah ditentukan sama Allah, kita itu bakal pintar atau bodoh, atau ilmu yang didapatkan sekian. Tapi bukan berarti kita iman bahwa sudah ditetapkan, kita nggak pernah belajar. Belajar wajib hukumnya, nyari ilmu wajib hukumnya. Nah itu namanya ikhtiar.
Jadi kita itu bukan jabariyah, kita itu bukan pemahaman yang menganggap manusia itu seperti wayang. Nanti itu sebelah kanan tuh, Ahlussunnah sebelah tengah. Nanti ada lagi yang sebelah kanan namanya Mu'tazilah. Ini sepertinya saya juga pernah menyampaikan ini. Sebelah kanan itu namanya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu apa kata kita? Semuanya gara-gara kita. Semuanya hasil usaha kita. Rezeki kita segini ya karena kita berusaha. Kita dapat 1.000.000 ya karena kerjanya kayak gini. Kita dapat 500.000 ya mungkin karena kerjanya kurang. Kita umurnya pendek ya mungkin kita kurang jaga kesehatan. Kita semua. Jadi Allah itu nggak ada. Campur tangan Allah nggak ada. Itu Mu'tazilah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah. Kita itu di tengah-tengah, moderat. Kita mengikuti Jabariyah dari segi kita itu harus iman bahwa semuanya kepastian dari Allah. Rezeki, umur, mati, hidup, nikah dari Allah. Tapi kita ikut Mu'tazilah dari sisi usahanya. Kita harus berusaha, Pak, wajib. Meskipun Allah berfirman dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang segala sesuatu itu adalah kepastian dari Allah. Misalkan wa kana amrullahi qadarum maqduro. Semua perkara Allah itu sudah digariskan dan diputuskan semuanya tanpa terkecuali. Jadi bapak lahir bentuknya putih, mancung, gemuk, pendek, ya dari Allah. Gak bisa request. Nah, nanti dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti ada qada yang mu'allaq, ada qada yang mubram. Nah, yang mubram sama mu'allaq itu bedanya. Kalau misalkan sesuatu yang mu'allaq itu sesuatu yang masih bisa dirubah, Pak, masih bisa diusahakan. Contohnya apa? Rezeki, rezeki, kemudian umur, itu masih bisa kepastian Allah itu masih bisa dirubah dengan usaha kita. Contohnya rezeki, ilmu itu masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah itu maksudnya gimana? Kita iman bahwa semuanya dari Allah. Tapi dengan kita belajar, kita bisa lebih pintar daripada sekarang. Kita percaya bahwa rizki itu semuanya dari Allah. Tapi dengan kita berusaha, kita dapat rizki yang lebih daripada sekarang. Tapi yang satunya, ada qada-qadar yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Ya meninggal. Lahir, meninggal, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dirubah. Meskipun gimana kalau misalkan ada transgender? Wah, kemarin kan ramai itu, Pak, ya, masalah Bunda Dorce. Nah, ini saya singgung aja, barangkali aja viral. Tahu viralnya Bunda Dorce? Jadi Bunda Dorce itu pengen dimakamkan sebagai perempuan. Pengen kalau meninggal itu pengen diurus sebagai perempuan. Dari mulai ngurus jenazahnya, nyolatinnya, nguburnya, semuanya itu pengennya tata cara perempuan. Emang ada bedanya? Ya ada. Nyolatin doa ya beda, gitu ya. Posisi ya beda. Ngafanin juga ada bedanya, gitu ya. Prosesi memandikan juga ada bedanya. Yang memandikan kan harus yang sesama jenis. Kalau lawan jenis bukan saudara, nggak boleh mandiin. Nah, bagaimana itu hukumnya permintaan Bunda Dorce untuk diurus jenazahnya seperti perempuan? Itu kan berarti merubah kepastian Allah. Ada yang ngomong dulunya laki-laki dirubah menjadi perempuan. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya seperti apa tuh. Apakah memang seperti itu atau punya kelainan? Saya juga nggak paham. Belum baca sedalam itu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, lah itu kan berarti bisa.
Yang dulunya laki-laki bisa dirubah menjadi perempuan. Yang dulunya perempuan zaman sekarang bisa dirubah menjadi laki-laki, atau istilahnya adalah transgender. Itu gimana? Berarti merubah kepastian Allah. Makanya ulama fikih semuanya, fuqaha, ulama fikih sepakat ijma, taghayyuru khalqillahi haramun. Merubah ciptaan Allah itu haram, nggak boleh. Landasannya apa? Landasannya tauhid, Pak. Landasannya tauhid. Karena al-qada wal qadar itu tidak bisa dirubah. Nggak boleh dirubah. Apa landasannya kalau bukan tauhid apa? Bukan itu. Nggak ada lain landasannya ya tauhid. Misalkan sampai di bab fikih itu dibahas seperti ini. Bagaimana hukumnya nyemir rambut? Ya, nyemir rambut itu dibahas. Rambutnya disemir itu seperti apa? Gitu. Padahal kan di hadisnya, meskipun di hadisnya ada, di hadisnya itu ada. Jadi Nabi itu pernah nyuruh nyemir para sahabatnya yang sudah beruban, ya, suruh disemir hitam. Supaya apa? Supaya kelihatan gagah di hadapan para musuh. Bayangkan kalau misalkan musuhnya ngelihat umat Islam udah pada beruban, udah peot, tua gitu ya. Wah, kayaknya udah pada tua-tua nih, gampang diserangnya nih gitu. Nah, makanya Nabi suatu ketika pernah nyuruh. Tapi ulama fikih kemudian berbeda pendapat memahami hadis itu. Ada yang ngomong hadis itu hanya bertujuan untuk membuat para sahabat itu kelihatan lebih gagah dan musuh itu semakin takut melihat umat Islam. Di luar itu nggak boleh. Kenapa? Taghayyuru khalqillahi, merubah ciptaan Allah. Nah, kira-kira kalau bapak sekarang beruban dicat hitam, kira-kira tujuannya apa? Biar kelihatan muda lagi, biar kelihatan gagah di depan istri, gitu. Kayaknya meskipun dicat hitam, istri juga yakin, wah bapak kan masih udah tua, tetap aja nganggapnya tuh. Bukan berarti terus dicat jadi hitam terus istrinya jadi nambah cinta, ya dicoba aja sih, dicoba. Kira-kira istrinya nambah seneng apa enggak? Kalau dulu tujuannya gitu. Tapi selain itu, ulama fikih mengatakan kalau tujuannya selain itu haram. Alasannya apa? Taghayyuru khalqillahi, merubah ciptaan Allah. Jadi apa yang sudah digariskan sama Allah gak usah dirubah-rubah, kata sebagian ulama fikih. Tapi meskipun ada ulama yang lain ngomong boleh, tapi tujuannya itu tujuan yang sahih, maqsudun sahihun, tujuan yang benar. Tujuan yang benar itu misalkan apa? Jangan sampai gara-gara disemir hitam supaya menipu orang lain, itu nggak benar. Jadi tujuannya harus tujuan yang benar. Sampai sedetail itu membahas tentang merubah ciptaan Allah, landasannya apa? Landasannya tauhid. Tauhid tentang qada dan qadar. Bagaimana sih menyikapi kepastian dari Allah itu? Nah, makanya transgender itu ulama fikih sepakat ya haram, nggak boleh. Pengen laki-laki jadi perempuan, pengen perempuan jadi laki-laki, terima aja yang diberikan sama Allah itu, terima aja. Makanya itu biasanya ada di kitab-kitab yang setengah fikih, setengah tasawuf, kayak kitab Sulam Taufik, itu setengah fikih, setengah tasawuf itu. Tapi kalau murni fikih, nah biasanya lebih ringan. Kalau murni fikih, kalau setengah fikih setengah tasawuf biasanya banyak haramnya daripada halalnya. Kalau tasawuf udah tingkat tinggi, ada unsur tauhidnya di situ. Tapi saya lebih milih yang mana? Saya lebih milih terima aja kepastian dari Allah itu. Artinya
Laki-laki bentuknya seperti itu, ciptaannya seperti itu, ya udah terima. Ada lagi pertanyaan, pernah ada pertanyaan seperti ini Pak. Ini juga menggelitik dan zaman now sekali lah kira-kira. Gus, kalau saya kan di sana dipanggilnya Gus. Gus, ini anak saya lahir, anak saya lahir, tapi naudzubillah alat kelaminnya memiliki kelainan. Alat kelaminnya memiliki kelainan. Memang dari lahir ya seperti itu. Gitu. Kelainannya seperti apa? Saya nanya dong, kelainannya seperti apa? Karena si anaknya itu mau dioperasi. Mau dioperasi, mau dibetulkan lah. Kalau sekarang kan zaman modern yang bentuknya kecil bisa jadi besar, kira-kira gitulah. Kalau dirobah-robah pakai operasi kan kayak gitulah bisa. Mau dibetulkan alat kelaminnya itu. Kebetulan dia laki-laki. Kelainannya apa? Kelainannya seperti apa? Jadi dia itu tidak bisa kencing dari, mohon maaf ya, dia bisa kencing dari lubang kubulnya, kubul bahasa apa ya, enaknya ngomong, dari lubang alat kelaminnya. Tidak bisa keluar kencing. Gitu. Jadi kalau kencing gimana Bu? Kalau kencing itu dibikin lubang buatan di perutnya. Di lubang buatan, nanti air kencing itu keluarnya dari situ. Gara-gara alat kelaminnya itu ada tapi tidak berfungsi. Gak ada lubangnya kali ya, saya juga nggak paham. Saya mau dioperasi anak saya. Gitu. Ini hukumnya seperti apa? Hukumnya seperti apa? Saya langsung jawab dengan tegas, wajib. Wajib. Lah Gus, tapi kan saya itu sempat berpikir, saya itu yang nerima aja lah udah, dari Allahnya seperti ini. Ini adalah pemberian dari Allah. Alat kelaminnya seperti ini, punya kelainannya sudah diterima. Gitu. Bu, kata saya langsung gitu. Bu, taghayyuru khalqillahi haramun, benar. Merubah ciptaan Allah itu haram. Merubah kepastian Allah itu haram hukumnya. Tapi kita punya ikhtiar, Bu. Kita punya usaha supaya hidup kita itu lebih baik dan lebih maslahat daripada sebelumnya. Kira-kira Bapak kalau sakit ke dokter apa enggak? Ya, ke dokter enggak Pak? Berarti Bapak nerima kepastian Allah enggak gara-gara ke dokter itu? Berarti enggak nerima dong kalau Bapak sakit. Karena sakit itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Sakit itu kepastian dari Allah bukan? Sakit itu kepastian dari Allah bukan? Dari Allah. Dikira dari dokter apa? Dikira dari virus apa? Sakit itu ya kepastian Allah. Kullu amrin qadarum maqdur. Semua perkara itu kullu amrillahi qadarum maqdur. Semua perkara Allah itu ya sudah dipastikan. Tapi Bapak tetap ke dokter. Nah, perginya Bapak ke dokter itu namanya ikhtiar, namanya kasbun. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi gitu cara memahami qada dan qadar itu seperti itu. Kita yakin bahwa semuanya dari Allah, tapi kita punya usaha. Sejarahnya gimana sih kok beda-beda? Wah, sejarahnya panjang, Pak. Kalau Bapak mungkin pernah belajar sejarah, itu sejarahnya bermula ketika perkelahian antara sahabat Ali dan Muawiyah. Sahabat Ali dan Muawiyah padahal sama-sama Islam, tapi dulu perang, namanya perang Siffin. Perang Siffin. Jadi Muawiyah itu masih keturunan sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu meninggal, tidak diketahui siapa pembunuhnya sahabat Utsman itu, digantilah oleh sahabat Ali. Sampai sahabat Ali memimpin, pembunuh Utsmannya belum ketahuan. Muawiyah sebagai keponakannya sahabat Utsman protes kepada sahabat Ali. Sahabat Ali, mana pembunuhnya sahabat Utsman? Kenapa enggak diusut? Kalau seperti itu saya mau menurunkan engkau jadi khalifah. Akhirnya perang Siffin,
ya akhirnya peristiwa tahkim sejarahnya satu kelompok misah, ya Ali sama Muawiyah akhirnya damai untuk berundingan. Akhirnya dari situ pecah gitu ya. Ada yang mendukung Ali, ada yang pisah dari Ali, ada yang mendukung Muawiyah, ada yang di tengah-tengah. Yang mendukung Ali namanya Syiah, yang keluar dari Ali namanya Khawarij gitu ya. Yang mendukung Muawiyah namanya Murji'ah, yang di tengah-tengah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Jadi Syiah mendukung Ali, yang keluar dari Ali namanya Khawarij, ya anti Syiah, yang ikut Muawiyah namanya Murji'ah. Kita adanya di mana? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya tengah-tengah. Ali ya benar, Ali Islam, Muawiyah Islam. Gitu. Sudah, itu ya, itu cara memahami qada dan qadar. Kemudian dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah diterangkan anna taqida anna af'alal ibadi sawaun kanat ikhtiyariyatan mislal qiyami wal qudi wal aqli wasyurbi au ittirariyatan mislal wuqu'i kainatun bi iradatillahi ta'ala wa taqdirihi laha fil azali wa ilmihi biha qabla waqtiha. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, qada dan qadar itu ada dua. Ada ikhtiyariyatan, ada ittiroriyatan. Ada ikhtiyari, ada ittirori. Pakai dod, ittirori. Ikhtiyari itu apa? Keputusan yang masih bisa diusahakan oleh kita. Ikhtiyari namanya. Duduk, makan, minum, berdiri, tidur, melek, dan sebagainya. Itu usaha kita. Masih bisa diusahakan oleh kita. Kita berhak memilih. Bapak sekarang pengen duduk atau berdiri, ya berhak milih. Enggak perlu diatur sama Allah, berhak memilih, punya hak untuk memilih, punya hak untuk menahan. Kalau ittirori itu keputusan Allah yang kita tidak bisa nahan, nggak bisa request maju, nggak bisa request mundur. Atau tadi bahasanya contohnya adalah mati itu, ada ikhtiyari, ada ittirori. Yang ikhtiyari itu contoh gampangnya ini. Kita pengen pinter, pengen bodoh, masih bisa diusahakan. Nah kemarin lagi ada yang viral lagi, masalah KDRT. Waduh, padahal lagi ustaz ngomong KDRT. Gak apa saya omongin biar sayanya ikutan viral. Ngomongin KDRT. Jadi memahami hadis bahwa katanya kan hadis yang disampaikan ketika ada kesimpulannya, ketika ada suami menampar atau melakukan kekerasan terhadap istri, istri tidak boleh ngomong, nggak boleh cerita-cerita, karena itu adalah aibnya suami. Kira-kira Bapak setuju apa enggak sebagai suami? Mas setuju. Setuju. Pas gitu. Yang ngomong lo ustadzah, yang ngomong itu ustadzah. Nah, kenapa saya menyangkut pautkan dengan ini? Karena ini juga ada sangkut pautnya dengan keimanan kita kepada qada dan qadar. Apa sangkut pautnya? Sekarang gini. Ketika suami melakukan kekerasan kepada istri, itu keputusan dari Allah, bukan kejadian cekcok atau bentrok. Bentrok, masa bentrok sih? Dari rumah tangga apa sih namanya? Cekcok kan ya. Kalau bentrok kan polisi sama pendemo bentrok kan. Kalau suami istri ya cekcok sampai melakukan kekerasan gitu. Itu kira-kira sudah digariskan sama Allah nggak kejadian kayak gitu? Sudah. Yakin iman ya bahwa Allah itu sudah tahu tanggal sekian si suami bakal mukul istrinya. Allah tahu. Bapak iman nggak? Iman ya bahwa tanggal sekian akan terjadi kejadian kayak gini. Di zaman azali sudah ditulis kayak gitu tuh. Tanggalnya lengkap dengan jam dan menit detiknya. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, kira-kira suami itu masih punya usaha buat menahan tangannya apa enggak? Masih. Namanya ikhtiyari.
Jadi jangan mentang-mentang, wah ini kan sudah digariskan sama Allah. Jadi saya melakukan KDRT itu, saya melakukan kekerasan kepada istri itu, sudah digariskan sama Allah. Nah itu kan pembelaan. Pembelaan terhadap kekerasan. Jadi jangan sampai dengan dalih qada dan qadar semuanya digariskan sama Allah, jangan sampai unsur ikhtiarnya hilang. Kita kan masih bisa menahan tangan supaya tidak mukul, dan kita masih bisa punya mulut untuk mengadukan kepada polisi misalkan. Boleh enggak? Ya kalau kata saya sih boleh-boleh aja. Kenapa enggak boleh? Boleh enggak? Ya boleh aja. Mau lapor mau ngomong boleh enggak? Ya boleh aja. Selama saya belajar fikih, tidak ada kitab fikih satupun yang melegalisasi kekerasan dalam munakahah. Munakahah itu hidup suami istri lah, pernikahan. Bahkan dalam Al-Quran wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berkeluargalah dengan perempuan itu dengan ma'ruf, dengan baik. Wah saya mau lebar kemana-mana jadinya Pak. Sampai munakahah segala ini qada dan qadar itu. Artinya gini Pak, qada dan qadar itu ada ikhtiari, ada ittirori. Kalau masih bisa diusahakan, ya usahakan. Kalau ittirori nggak bisa request kitanya. Gitu. Kemudian idza kana Allah taala huwal khaliqu li jami' af'alil ibadi, afala yakunul 'abdu hina idzin majburan fi jami' af'alihi wal majburu la yastahiqqu tsawaba wal iqab. Kalau misalkan Allah itu sudah menggariskan semuanya di zaman azali, apakah perbuatan hamba itu terpaksa atau tidak? Saya nanya ke Bapak dulu. Ketika Bapak itu melakukan dosa, contohnya misalkan mencuri misalkan ya, mencuri. Itu sudah digariskan sama Allah apa belum? Sudah. Di zaman azali sudah tertulis belum? Tanggal sekian si A mencuri bank. Jam sekian, menit sekian, detik sekian, banknya ini, kronologisnya seperti ini. Bapak iman gak bahwa itu sudah digariskan? Sudah dipastikan sama Allah. Iman. Orangnya dapat dosa gak Pak? Kan itu sudah ditentuin sama Allah. Orangnya dapat dosa gak? Kalau terpaksa itu nggak dapat dosa harusnya. Kalau kata Jabariyah kan kita kayak wayang. Kalau wayang itu dapat dosa nggak? Cepot, mukul. Siapa sih temannya cepot? Siapa sih temannya cepot? Siapa Pak? Siapa? Jawala. Saya nggak hafal lagi. Petruk mukul gareng. Petruk mukul gareng. Kira-kira Petruk mukul gareng itu kehendak si Petruk apa kehendak si Dalang? Kehendak si Dalang. Iya. Berarti Petruk nggak punya kehendak, nggak punya kuasa sama sekali. Bapak melakukan dosa itu kehendak Allah bukan? Kenapa kehendak setan? Oh ini pernah dibahas ya dulu, saya ingat ya ketika membahas irodah qada dan irodah sama ridho. Semuanya kehendak Allah Pak. Kalau ditanya seperti itu sekali lagi jawabannya itu adalah irodahnya Allah. Tapi Allah nggak ridho. Itu kepastian Allah. Kok bisa kepastian Allah Gus? Lah iya. Terus kepastian siapa? Semuanya kan kepastian Allah semua. Dari mulai dibentuknya makhluk di muka bumi ini sampai hari kiamat, itu kepastian Allah semua. Terus kalau kepastian Allah kita dapat dosa enggak? Dapat dosa. Kita dapat dosa. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, af'alul ibadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Kata Mu'tazilah dulu. Af'alul ibadi minal ibad.
perbuatan manusia itu dari manusia itu sendiri, kata Mu'tazilah. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama Allah. Tapi Allah tahu, walakinnallaha ya'lam. Allah tahu, tapi usaha manusia itu ya berkat manusia. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Jabariyah dulu yang sebelah kiri, kalau Jabariyah la qadha wa la qadar, kata Jabariyah nih Pak, la qadha wa la qadar. Kata Mu'tazilah ya, la qadha wa la qadar, tidak ada kepastian Allah, af'alul ibadi minal ibad. Kalau Jabariyah yang sebelah kiri itu kira-kira ulamanya ngomongnya af'alul ibadi kulluhu minallahi khairon aw syarron. Semua perilaku manusia itu baik jeleknya itu dari Allah. Tapi kalau kita di tengah-tengah, af'alul ibadi kulluhu minallahi, tapi kita wa alaina ikhtiyarun au kasbun, tapi kita dibebani ikhtiar, kita dibebani usaha. Bapak nginjak semut, semut mati. Semut mati itu gara-gara diinjek oleh kita atau gara-gara sudah kepastian Allah? Waduh, ini dalam nih tauhid. Kalau diinjek semut, semutnya mati Pak ya. Semut mati itu gara-gara diinjek sama kita atau gara-gara sudah waktunya mati? Bapak mau jawab apa? Dua-duanya. Ada orang di tengah rel jalan, tengah rel. Ada kereta lewat, dia nggak minggir, ketabrak rel, mati. Matinya dia itu gara-gara dia nggak minggir atau gara-gara waktunya mati? Oh iya ya, dua-duanya kayaknya. Dipikir lagi, tetap dua-duanya. Dipikir lagi, dua-duanya tetap. Ahlus Sunnah wal Jamaah dua-duanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dua-duanya. Yang pertama, memang waktunya sudah mati, itu berarti qadha dan qadar. Tapi matinya dia itu gara-gara dia tidak ikhtiar buat minggir. Dia tidak usaha buat minggir. Coba kalau dia ikhtiar minggir, hidup dia. Jadi ini tauhid dalam ya, qadha dan qadarnya termasuk paling yang menggoyahkan ya kita. Karena kalau kata Mu'tazilah, dia mati ketabrak kereta ya gara-gara dia nggak minggir. Suruh siapa nggak minggir? Mu'tazilah. Minggir dong, makanya kalau nggak pengen mati. Mati ya gara-gara nggak minggir. Tapi kata Jabariyah sebelah kiri, oh enggak, sudah waktunya. Sudah waktunya. Bukan gara-gara dia nggak minggir, bukan. Emang sudah waktunya aja. Kalau dia minggir tetap mati, ya sudah waktunya, emang udah waktunya. Wah. Nah biasanya kita akan menjadi Jabariyah ketika kita nggak mau disalahkan. Nah, kita mendadak menjadi Jabariyah. Bapak kenapa mukul istrinya? Ya, semuanya sudah kepastian dari Allah. Wah, ini pembelaan. Bapak kenapa melakukan seperti ini? Bapak kok melakukan kejahatan seperti ini, maksiat seperti ini? Saya khilaf. Saya nggak tahu, ini sudah kepastian dari Allah kayaknya. Walah, ini jelas perlindungan, ini membela diri namanya. Kalau Ahlus Sunnah bukan kayak gitu jawabannya. Iya Pak, saya salah karena pada saat itu saya terdorong hawa nafsunya buat ngambil uang. Tangan saya tidak ditahan buat tidak ngambil uang. Gitu. Coba kalau tangan saya ditahan, saya nggak bakal nyuri. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bulat emang. Kalau bahasa Jawa itu bulat, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bulat.
Jadi masih panjang Pak, bahas qada itu masih panjang lebar. Nanti pas ada pertanyaan seperti ini, ketika si hamba itu kemudian mendapatkan dosa gara-gara perlakuannya, gara-gara perilakunya, nanti apakah kebaikan juga dia dapat mendapatkan pahala? Kalau kebaikan itu berasal dari Allah, semua kebaikan berasal dari Allah, yang kejelekan berasal dari kita. Terus apakah kita berhak menerima pahala atau tidak? Nah, ini nanti kita akan bahas lagi. Nanti ada irodah juz'iyah, ada irodah kulliyah. Wah, ini bahasa tauhid, Pak. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita terima di dunia ini, kullu syai'in bi iradatillah. Segala sesuatunya sudah di qada dan qadarnya Allah. Tapi kita masih punya ikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Ada yang mau unek-uneknya disampaikan? Mangga. Oh iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunuh diri sama pertanyaannya ya, kalau ditanya itu qada qadar bukan, ya itu qada qadar Allah. Mati kan, mati bunuh diri itu qada qadarnya Allah bukan? Iya, qada qadarnya Allah, itu kepastiannya Allah, sudah digariskan di zaman azali dan kejadiannya itu namanya qadar. Oh, berarti kita tahu dong kita meninggalnya kapan? Ya nggak ada yang tahu, tetap nggak tahu. Posisi kita itu tidak tahu bakal meninggal kapan. Sampai bahkan ketika bunuh diri pun nggak ada yang tahu. Orang bunuh diri terus masih tetap hidup ada kok. Udah niat bunuh diri masih tetap hidup. Ada. Nggak bunuh diri aja mati. Dokter mah mati, Pak. Dokter yang benar-benar mati. Jadi bunuh diri ya qada qadar, ketika tadi ketusuk begal juga ya qada dan qadar. Tapi kita masih punya ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kita masih bisa menahan diri untuk tidak bunuh diri. Bunuh diri itu dosa apa enggak? Dosa. Dosa ya, bunuh diri dosa karena apa? Karena qatlun nafsi bi ghairi haqqin, membunuh tanpa hak dengan jalan yang salah. Membunuh diri itu haram, dosa, tidak dibenarkan dalam syariat, dalam fikih tidak dibenarkan. Jadi kalau pertanyaannya qada qadar bukan, ya itu qada qadar, tapi masih punya ikhtiar untuk tidak bunuh diri. Tapi sengaja saya tadi contohnya itu KDRT biar viral. Biar viral. Mudah-mudahan viral. Viralnya Mas musolanya ikut viral. Viralnya viral positif Pak ya, bukan viral negatif. Viral itu kadang viral positif, viral negatif. Mudah-mudahan viralnya viral positif. Jadi banyak orang yang akhirnya ngaji ke sini, jamaah ke sini gitu. Oh, mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti, dan mudah-mudahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah setiap harinya, dan mudah-mudahan qada qadar yang kita terima Allah, yang diterima oleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, terima kasih untuk malam ini, mungkin itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.